Perkenalkan, saya Linda, salah satu staf Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Gimana nih teman-teman yang saat ini sedang belajar di rumah? Masih semangat kan? Saya mau mengucapkan selamat untuk teman-teman yang pada tahun ini menjadi siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebagai siswa baru ada salah satu kegiatan yang mestinya teman-teman ikuti, yaitu MPLS. Apa sih MPLS itu? Ingin tahu kan? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, jadi kita akan mengikuti MPLS secara daring atau online. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa materi dengan narasumber yang menarik. Siapa saja sih mereka? Pemateri yang pertama adalah Ibu Yuni Ambarwati. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan tentang kebijakan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan MPLS pada masa pandemi COVID-19. Pemateri yang kedua adalah Dr. Rosalia Purbandari. Beliau dari Puskesmas Cebongan, Kota Salatiga. Beliau akan menyampaikan tentang penyebab, gejala, dan pencegahan dan strategi menghadapi tatanan kehidupan baru pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah Kapten Infanteri Sofian Amiruddin. Beliau dari Kodim 0714. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan tentang penguatan karakter bangsa dalam era digital dan tatanan kehidupan baru. Yang terakhir adalah Ibda Budi Prihantoro SH. Beliau dari Satlantas Polres Salatiga. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam menghadapi tatanan kehidupan baru. Bagaimana? Teman-teman sudah siap untuk mengikuti MPLS? Oke, kita langsung ke materi yang pertama. Halo semuanya, salam sehat. Kembali lagi dengan saya Ignatius Zalu dari tim ICT Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kesempatan kali ini kita akan bahas KBM sesuai protokol kesehatan COVID-19 loh. Terdiri dari apa saja ya? Yuk simak sama-sama. Kita cari tahu dulu yuk, apa sih yang dimaksud protokol kesehatan di sekolah itu? Yang pertama ada protokol kesehatan umum sekolah. Kemudian protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Dan yang terakhir, protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Yuk kita bahas satu persatu tentang apa aja sih poin-poin protokol kesehatan di sekolah. Protokol kesehatan umum sekolah. Ready? Check this out. Yang pertama, screening kesehatan. Screening kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan, dan siswa bertujuan memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Kedua, screening zona lokasi. Screening zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Selanjutnya, menyiapkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa, menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah. Pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing menggunakan denah informatif sangat diperlukan. Selalu melakukan koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat dan mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Yang paling utama, ajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Sekolah melakukan pemantauan, pendataan, dan pemetaan siswa terkait alamat rumah atau moda pergi ke sekolah. Selanjutnya, ada protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Pertama, adanya sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk atau X-banner yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah. Alat pengukur suhu, wastafel tempat cuci tangan, dan masker cadangan sudah disediakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah akan melakukan penyemprotan disinfektan baik sebelum dan setelah KBM di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Optimalkan fungsi UKS. Jangan terlewat juga, atur jarak bangku di dalam kelas. Ingat, minimal 1 meter ya. Next, protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua harus memastikan bahwa putra-putrinya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa, bawa bekal makanan dan minuman kalian dari rumah masing-masing. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih. Dan ingat, selalu mengenakan masker ya. Jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4 dan tetap harus menerapkan prinsip jaga jarak dan langsung ke tempat tujuan ya, yaitu ke sekolah. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga. Sesampainya di sekolah, pihak sekolah akan memeriksa mulai suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Pengantar dan penjemput harus berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau ketika menjemput siswa-siswi. Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Selalu mengenakan masker ya adik-adik, selalu jaga jarak, tidak berkerumun, dan juga jangan saling bersentuhan dulu ya. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Jika merasa sakit atau tidak enak badan, segera melapor kepada guru atau tenaga pendidikan di sekolah ya. Sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran maupun pembelajaran di luar ruangan. Makan dan minum bekal yang kamu bawa dari rumah di kelas masing-masing. Oh iya, pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri loh. Selama istirahat, siswa tetap berada di dalam kelas. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Bapak Ibu di sekolah juga wajib mengenakan masker, selalu jaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak saling bersentuhan. Membiasakan diri mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tentunya. Selama jam istirahat, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik tetap berada di ruang kerja masing-masing. Selama mengajar di kelas pun, Bapak Ibu guru tetap jaga jarak dari siswa, tidak mobile atau berkeliling kelas dan juga mendekati siswa. Serta tidak memberikan tugas yang bahan atau kertas berasal dari guru. Protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Sekali lagi, jangan lupa selalu mengenakan masker, wajib. Sama halnya ketika berangkat sekolah, jika menggunakan kendaraan roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi, dan jika harus berboncengan dengan satu keluarga ya. Sampainya di rumah, yang perlu diingat adalah tidak langsung melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi, mengganti pakaian, dan mandi menggunakan air hangat ataupun air mengalir serta pakai sabun. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu.